Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anis Nurholidah dari Teknik Industri Angkatan 23. Di sini saya sebagai praktikan dari Praktikum Pengendalian dan Penjaminan Mutu, kelompok 29. Kali ini saya akan membagikan tutorial terkait pengerjaan eh, tugas mingguan modul 4 terkait acceptance sampling. Ini ada study case untuk praktikan di shift 2. Yang pertama itu terkait perusahaan minuman yang ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui EQL-nya itu ada 0,6% dan resiko produsennya sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan LQL-nya adalah 2,8% dengan risikonya 12%. Tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal package yang akan kita pakai sebagai penyelesaian acceptance sampling. Nah, di sini kita pakai package-nya acceptance sampling dengan sintaks berikut. Kemudian kalau kita udah install, langsung aja diaktifkan. Nah, untuk soal yang pertama, itu terkait perusahaan minuman, maka di sini kita harus definisiin dulu unsur peluang produsennya. Tadi kan diketahui bahwa EQL-nya adalah 0,6%, maka kita masukin di sini dalam bentuk desimal 0,006 dan alfanya itu atau resiko konsumennya, resiko produsennya itu tadi 4% ya. Nah, maka di sini kita definisikan sebagai alfa 1. Kemudian untuk menghitung resiko produsennya, kita harus mengurangi 1 dengan alfa 1 atau 1 dikurangi 4%. Dengan sintaks berikut. Selanjutnya kita definisikan juga unsur dari peluang konsumennya. Yaitu tadi diketahui bahwa LQL-nya itu adalah 2,8% ya, 0,028 kita jadiin desimal. Kemudian risiko konsumennya adalah 0,12 atau 1,2 atau 12% ya. Iya, 12%. Dan definisin aja. Kemudian di sini kita buat rencana samplingnya sebagai plan satu. Kita pakai sintaksnya ini find plan. Kemudian kita masukin data-data PRP dan CRP. PRP ini produsen risk point-nya yang di sini peluang produsen. Kemudian yang CRP itu adalah peluang yang konsumen. Kita masukin AQL dan resiko produsen sama LQL dan resiko konsumen. Kemudian kita tulis type-nya adalah binomial. Nah, selanjutnya kita mau minta tampilin ke RStudio eh apa tampilin hasilnya itu dalam bentuk kurva. Tapi kita sebelumnya definisiin dulu plan kita itu sebagai rencana satu untuk dibuat kurva OC. Kurva OC di sini adalah operating characteristic curve atau kurva operasi yang menggambarkan hubungan antara peluang dengan produk cacat atau produk rusak yang dihasilkan atau produk rusak yang diterima itu maksudnya. Nah, di sini kita definisiin sebagai rencana satu, kemudian pakai sintaks OC2C dengan N-nya itu adalah plan satu, data N dari plan satu, kemudian C-nya itu data C dari plan satu juga, dan juga ada R-nya. Kemudian di sini kita pakai proporsi untuk di grafiknya itu sekitar 0,001. Ini cuma buat di kurva aja ya. Nah, ini kita coba. Nah, setelah itu kita evaluasi rencana samplingnya, apakah dia itu bisa diterima atau tidak, gitu. Apakah memenuhi keinginan konsumen atau produsen, ataupun tidak memenuhi, atau memenuhi keduanya. Nah, kita lihat di evaluasinya. Kita definisinya sebagai sampling satu, kemudian kita assess, kita pakai sifat assess ini buat evaluasi gitu ya. Kemudian kita masukin datanya dari rencana satu dan PRP dan CRP juga. Nah, kita masukin seperti ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil acceptance samplingnya, yaitu sampel size-nya ada 273, acceptance number-nya 4, reject number-nya 5. Nah, ini kita sebenarnya dari sini kita udah bisa tahu kalau plan-nya itu can meet the service point, artinya dia bisa diterima dan memenuhi dari keinginan konsumen dan produsen itu. Tapi nanti kita akan lihat dalam bentuk kurva juga. Nah, ini untuk membuat kurvanya, kita plot aja dari rencana satu, kemudian kita pilih type-nya satu, kemudian kita modifikasi warna dan juga judulnya. Langsung saja. Nah, di sini ditampilkan bahwa di sini ditampilkan kurva operation. Nah, di sini ditampilkan kurva operation dari perusahaan minuman itu seperti ini. Kita bisa lihat proportion antara proportion defektif sama peluang probabilitas penerimaan.
Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa untuk menjamin kualitas produk minuman di perusahaan tersebut, produk sampling yang harus diambil oleh perusahaan adalah sebanyak 273 sampel. Nah, dari sini. Dengan acceptance number-nya itu adalah 4 dan rejection number-nya itu adalah 5. Artinya apa? Artinya suatu lot itu akan diterima apabila jumlah produk cacat yang ditemukannya itu tidak lebih dari 4. Kalau misalkan ditemuin 4 itu masih diterima. Tapi kalau misalkan udah ditemuin 5, 6 ataupun lebih, nah itu langsung ditolak. Pada titik resiko produsen dengan tingkat cacat sebesar 6%, diperoleh peluang penerimaannya itu adalah 97,46%, yang mana nilai ini telah melebihi target. Dari targetnya itu adalah 0,96 atau sekitar 96%. Sehingga bisa dikatakan bahwa resiko produsen telah terpenuhi dengan baik. Artinya apa? Artinya peluang produsen untuk menolak produk yang sebenarnya baik itu sangat kecil karena dia lebih dari target yang ditentuin yaitu 96%, tapi dia didapat nilainya adalah 97%. Artinya dia peluang itu sangat kecil buat menolak produk yang sebetulnya itu baik. Karena tingkat penerimaan lotnya itu yang cukup tinggi dari target ya kan. Hal tersebut menunjukkan bahwa produsen atau apa prosedur inspeksi yang telah digunakan di perusahaan minuman ini sudah cukup efektif untuk bisa menemukan reject gitu loh. Untuk memastikan bahwa lot dan kualitasnya itu tetap baik yang dapat diterima. Sementara itu, kita bisa lihat pada risiko konsumen dengan tingkat cacatnya itu 2,8%, peluang penerimaannya itu adalah 11,84%, yang mana nilai ini tuh masih di bawah target, yaitu targetnya adalah 12% kan dari yang tadi di study case. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa risiko konsumen untuk menerima produk yang seharusnya ditolak atau yang jelek gitu ya, masih berada dalam batas yang diterima, karena dia nilainya masih berada di bawah target. Karena kan targetnya 12%, tapi yang didapat nilainya adalah 11. Selanjutnya untuk study case yang kedua, yaitu kita diminta untuk menentukan perencanaan sampel tunggal dari ukuran lot sebesar 2.000 unit suku cadang. Perusahaan menetapkan LQL-nya adalah 0,7% dengan risiko produsennya 2%, dan LQL-nya adalah 3%, dan risiko konsumennya adalah 10%. Nah, ini di sini kita masih sama ya pakai kurva OC juga. Tapi sebelum itu karena di sini kita diketahui lotnya, maka kita definisiin dulu jumlah lotnya itu berapa gitu kan. Dan di sini didefinisikan bahwa lot yang di soal kedua itu adalah 2000. Kemudian kita juga sama kayak soal sebelumnya mendefinisikan unsur peluang produsennya, yaitu HQL-nya adalah 0,007, alfanya 0,002, dan resiko produsennya adalah 1 dikurang alfa. Untuk peluang konsumennya itu LQL ada 0,03 dan resiko konsumennya adalah 0,1. Selanjutnya kita buat, sebenarnya kita run dulu, boleh. Selanjutnya kita buat rencana sampling. Di sini kita pakai sintaks yang sama juga, find.plan. Masukin data-data yang udah kita punya, yaitu PRP dan CRP dengan tipenya itu binomial. Dan gak lupa, karena di sini dikasih tahu lotnya, jumlah lotnya, maka kita masukin nilai N itu sebagai lot yang sudah kita definisi tadi. Selanjutnya kita menampilkan rencana samplingnya dengan bentuk kurva lagi kayak tadi. Kita buat dulu sintaksnya untuk rencana 2, pakai sintaks OC2C karena kita mau pakai grafik OC ya kan. Terus kita masukin plan-nya, N itu dari plan 2, data yang N, kemudian C itu yang C, R itu yang R. Ini sama sebenarnya kayak yang satu tadi. Kemudian kita juga mau mengevaluasi nih rencana samplingnya, seperti yang dilakukan pada rencana study case yang pertama tadi. Di sini kita masukin sintaks assess buat evaluasinya, kemudian masukin data dari kurvanya, itu rencana 2, dan PRP sama CRP-nya. Nah, di sini kita mau minta tampilin juga kurvanya. Itu sama, kita plot aja dari rencana 2 itu, kemudian kita pilih tipe 1 dan modifikasi uh, warna dan lain sebagainya. Nah, ini ditampilkan ya, kurva OC dari perusahaan suku cadangnya. Nah, dari sini kita bisa dari evaluasi plan yang tadi, rencana sampling itu, kita bisa tahu bahwa dari 2.000 lot, dari jumlah unit itu 2.000 di lotnya itu, kita perlu sampel size-nya itu sebesar 349. Artinya, untuk menjaga kualitas sampling yang harus diambil oleh perusahaan suku cadang itu adalah sebanyak 349 sampel. Dengan acceptance number-nya itu adalah 6 dan rejection-nya itu 7. Artinya, kalau misalkan di dalam lot itu, dari 2.000 unit di lot itu, apabila terdapat produk yang CC itu 6, maka masih bisa diterima, masih oke gitu. Tapi kalau misalkan dia udah 7, 8, ataupun lebih dari 6 pokoknya, itu maka langsung ditolak. Sorry. Kemudian di sini kita juga bisa mengetahui pada titik resiko produsen dengan tingkat cacatnya itu
7%, diperoleh peluang penerimaannya itu adalah 98,76%. Artinya nilai ini kan sudah melebihi target nih. Dari targetnya itu adalah 98%. Hal ini menunjukkan bahwa resiko produsen telah terpenuhi dengan baik. Karena peluang produsen menolak produk yang sebenarnya baik itu sangat kecil sekali dan telah melebihi target dari 98. Kita dapat nilai 98,76, hampir 99%. Karena tingkat penerimaannya itu sangat tinggi ya kan. Nah, hal itu menunjukkan bahwa sorry. Hal itu menunjukkan bahwa prosedur inspeksi yang dilakukan oleh perusahaan suku cadang ini sudah bisa dikatakan efektif untuk memastikan bahwa lot dengan kualitas baiknya itu tetap bisa diterima tanpa meningkatkan resiko kesalahan penilaian terhadap mutu produknya. Nah, sementara itu kita bisa lihat juga titik resiko konsumen dengan tingkat cacatnya itu 3%, peluang penerimaannya adalah 9,97%. Nih, kita bisa lihat di sini. Yang mana nilai ini tuh masih di bawah target. Targetnya adalah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa resiko konsumen menerima produk yang seharusnya ditolak itu masih dalam batas yang sesuai karena dia masih di bawah target. Nah, sebenarnya untuk menyimpulkan ini kita juga bisa lihat dari hasil R studio yang ini. Plan can meet desired point. Artinya tuh dia planning kita, rencana kita itu masih bisa untuk memenuhi keinginan konsumen dan juga produsen. Ya. Selanjutnya, untuk yang study case ketiga, itu dari perusahaan tekstil yang melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL-nya itu 2%, dengan resikonya itu 6%, dan LQL-nya adalah 4%, dengan resiko konsumennya itu adalah 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia itu adalah ini. A itu nilai N-nya adalah 8, nilai C-nya itu 4, dan R-nya itu adalah 8 juga. Nah, kalau plan yang kedua itu N-nya 120, C-nya 6, dan R-nya adalah 12. Nah, tentukan di mana plan yang mana yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL-nya. Nah, di sini kita definisiin juga lotnya dulu berapa, itu 7.000 kan. Terus definisiin unsur peluang produsennya AQL tadi 0,02, alfa 0,06, dan resiko produsennya itu 1 dikurang alfa. Definisi konsumennya juga sama, LQL 0,04, resiko konsumennya 0,08. Nah, di sini kita masukin juga nih tadi dari plan A itu N-nya berapa, C-nya berapa, dan R-nya itu berapa. Setelah kita definisiin semua unsur-unsur peluang, lot, dan juga peluang dari produsen dan konsumen itu, kita juga definisiin nilai yang diketahui, yaitu nilai sampelnya. Ini plan ya, plan dia katanya kalau misalkan sampel 80, kemudian acceptance 6/4, dan reject 6/8, kira-kira masih memenuhi keinginan konsumen atau produsennya atau enggak ya, gitu. Intinya tuh kayak gitu. Nah, di sini lanjut aja kita buat rencana sampling dengan kurva OC-nya. Rencananya itu di sini langsung kita plot pakai OC2C, kemudian N-nya kita masukin NA, kemudian C-nya adalah kita masukin N-nya ini adalah uh, dari banyak rencana sampelnya, kemudian C-nya itu dari banyak acceptance number-nya. Nah, di sini kita nggak pakai R. Kenapa? Karena di RStudio itu nanti untuk rejection number itu otomatis sebagai langsung ditambahin dari si apa namanya acceptance number ditambah satu. Karena kan misalkan kita acceptance number 4, berarti kalau misalkan udah lebih dari 4 ya udah otomatis ditolak. Jadi rejection number itu adalah C plus 1. Type-nya masih sama binomial. Kita juga evaluasi rencana samplingnya pakai sintaks yang sama itu assess, kemudian masukin plan yang udah kita buat, kemudian juga gak lupa masukin PRP dan CRP-nya. Selanjutnya kita mau tampilin kurva OC-nya ya. Ini sama kayak yang tadi. Nah, dari hasil evaluasi rencana sampling, kita bisa lihat bahwa rencana tersebut memenuhi harapan dari produsen. Karena kalau misalkan kita lihat nih dari PRP di sini, untuk produk yang cacatnya 2% itu eh, hasil dari sampling plan-nya itu adalah 97,76%, dan itu tuh lebih tinggi daripada target yang ditetapkan yaitu 94%. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi konsumen, dia itu tidak memenuhi targetnya gitu ya. Tidak memenuhi harapan konsumen karena dengan produk cacat 4%, seharusnya yang diterima itu maksimal cuma 8% kalau dari harapan konsumen. Tapi hasil samplingnya menunjukkan bahwa 78,35%. Yang mana itu tuh udah lebih banget dari batas maksimal penerimaan dari harapan konsumen yaitu 8%.
Sehingga kita bisa simpulin kalau di plan A ini secara dari sisi produsen dia itu memenuhi harapan produsen, tapi dari sisi konsumen itu dia tidak memenuhi harapan konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke plan B, ya kan? Untuk plan B itu kita masih pakai data yang sama untuk unsur peluang produsen, konsumen, sama definisi lotnya. Tapi di sini yang membedakan adalah jumlah sampel rencananya itu kita definisikan sebagai ini ya, yang 3B. N-nya 120, acceptance number 6, dan rejection-nya 12. Terus kita buat juga rencana samplingnya pakai kurva OC 2C. Sini kita masukin aja nilai N dan C-nya. Untuk yang R itu sama kayak tadi, nggak usah dimasukin karena di RStudio itu udah otomatis nantinya. Nilai R itu pertambahan satu dari si nilai C. Nah, kemudian kita evaluasi nilai apa rencana sampling yang udah kita buat pakai sintaks yang sama itu assess ya. Masukin rencananya, kemudian PRP dan CRP-nya juga dimasukin untuk bandingin juga mana yang bakal terpenuhi apakah harapan konsumen atau apa ataupun harapan dari produsen atau tidak keduanya. Nah, kita nggak tahu ya. Kita coba lihat nanti. Nah, di sini udah ditampilin, kita juga langsung aja tampilin si kurvanya ya. Untuk yang ini apa namanya? Untuk plan yang kedua itu kita bisa lihat bahwa untuk sampelnya 120 dengan acceptance number-nya 6 dan reject number-nya itu 7 ya, karena C ditambah 1, kita bisa lihat dari sisi konsumen atau sorry, produsen dulu deh dari PRP-nya bahwa rencana yang kedua ini ternyata memenuhi target atau memenuhi harapan produsen juga. Karena untuk produk yang cacat 2%, seharusnya yang diterima itu kan minimal 94%. Dan hasil sampling itu adalah 98,92. Dia tuh melebihi dari batas minimumnya gitu kan. Jadi dia masih memenuhi harapan konsumen untuk yang plan A. Plan B, sorry. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi konsumen, ini kita bisa lihat untuk produk dengan cacat 4%, itu maksimum yang bisa diterima itu kan kata konsumen 8%. Tapi hasil yang kita dapat adalah 79,42%. Sehingga ini tuh kayak jauh banget ya dari batas maksimum yang sudah ditentukan. Sehingga ini bisa disimpulin kalau plan B itu juga sama. Dari sisi produsen dia memenuhi harapan produsen, tapi dari sisi konsumen dia tidak memenuhi harapan konsumen. Gitu. Sehingga dari plan-plan yang udah kita buat di soal nomor 3 ini, yaitu pada plan A dan plan B, kita bisa lihat kalau kedua alternatif atau kedua plan ini bisa memenuhi syarat produsen, tapi keduanya juga gagal memenuhi syarat konsumen yang telah ditentukan. Sehingga kalau misalkan disuruh milih yang lebih baik, pun tidak ada yang bisa memenuhi syarat untuk keduanya gitu. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dari pemenuhan apa namanya dari sisi konsumen itu plan A kan memiliki apa hasil sampling plan-nya itu sekitar 78 ya kalau nggak salah tadi. 78,35 dan mana itu tuh sedikit lebih rendah lah daripada plan B. Sehingga itu mungkin bisa dikatakan lebih baik, tapi emang dari kedua plan ini tidak ada yang bisa memenuhi harapan konsumennya, hanya bisa memenuhi harapan produsen. Tuh. Ya, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait acceptance sampling di modul 4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Terima kasih.